ternyata kehidupan seorang Thalita Latief yang kita pikir awalnya baik-baik saja ya, menyimpan banyak sekali cerita yang mungkin menyayat hati. Nah, untuk tahu lebih lanjut seperti apa sih ya kisah dari Thalita Latief yang baru saja terbongkar ya karena proses perceraiannya yang berlangsung saat ini, kita sama-sama lihat dalam cuplikan yang berikut ini. Kasus rumah tangga saya lah, bagaimana cerita rumah tangga saya yang menurut saya kayaknya nggak etis ya kalau saya ngomongkan ini di publik segala macam. Jadi biarkanlah sidang yang berjalan. Anda mengungkapkan ada orang ketiga dalam rumah tangga Bang Denny sebenarnya? Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Kalau ada KDRT mas? Benar dugaan KDRT yang dibilang Thalita? Begini, untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja demi berjalan lancarnya sidang itu nanti. Mas, untuk kabar 3 tahun tidak pulang, Mas. Benar, Mas. Balik lagi itu nanti saya sudah kemukakan semua. Tadi kita sudah mediasi juga dari pihak Thalita, tadi juga sudah Thalita sendiri sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan, dan pihak mediatornya juga mendengarkan apa keluh kesah kita berdua segala macam. Nah, akhirnya kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah tinggal di apartemen ini? Sebenarnya sih bukan di apartemen ya, saya itu tinggalnya itu di tempat teman saya gitu ya. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita gitu. Dan no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang gimana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik apa bagaimana kita lihat persidangan. Saya mau fokus ke arah sana aja dulu. Sudah belum ketemu lagi sih. Kalau Mas Denny yang mempertahankan atau seperti apa gitu Mas? Ya Mas Denny ingin mempertahankan atau apapun yang terbaik lah. Saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya, itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Jadi apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi Pak gitu. Saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu gak akan ada. Tuh. Jadi sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit. Dia dari banyak tapi, wih. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia nunduk. Terus dia bilang kok sama ibu hakim diakui kok kesalahannya dia. Gitu saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga. Gitu. Jadi saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, kita keluarga hukum kok, kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh, salah gitu, jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa
gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu, ketika saya dengar masih berkelit-berkelit ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku. Maksud dugaan ada orang ketiga mungkin? Iya, iya KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang gak ada KDRT fisik, saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua, saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. KDRT-nya kayak gimana, Kak? Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah bibir saya, sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Ada visum kan? Gitu. Itu kejadian sudah dari 2016. Gara-garanya Temperamen atau gimana? Iya, temperamen. Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu. Gitu. Bukan karena emang wanita lainnya. Oh, bukan. Orang kita lagi habis pergi-pergi keluarga gitu kok. Kayak gitu. Jadi kayak ya itu saya udah nantu bertahun-tahun tuh benar gitu ya. Masa saya harus ngomong, saya harus nahan lagi kasih orang pembuat dosa ini bisa bernapas lega sementara saya terengap-engap gitu. Kayak ya gimana sih gitu, keadilan aja lah Mbak gitu Mas gitu. Saya juga mana pernah sih saya kayak gini cari-cari perhatian, dia iya kali cari-cari perhatian, saya mah enggak. Saya mah apa adanya aja, kerjaan saya tuh kerja saja, jadi ibu, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kerja saya banting tulang untuk anak saya. Saya yang kerja, saya ngidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak. Berarti nggak ada nafkah? Enggak ada. Sejak kapan? Udah lama banget enggak ada. Lebih. Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri, tidak pernah dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah, jadi mau bergaya-gaya deh tuh silahkan. Kalau saya emang nggak perlu deh ngomong-ngomong macem-macem, saya bicara fakta. Dan saya bilang jangan lagi berkelit, kalau sudah berdosa tanggung jawab. Kenapa nggak sempat lapor ke pihak berwajib? Ya itulah saya masih kasih kesempatan, saya masih memaafkan gitu. Sampai akhirnya ketika berkelit saya emosi, wajar, saya manusia. Gitu loh, saya manusia. Karena saya bicara benar-benar apa adanya gitu. Kondisi anak mungkin gimana Mbak sekarang? Oh dia happy, dia semangatin saya. Semangat ya Bunda. Bunda jangan lagi sedih-sedih. Bunda jangan takut. Berarti Rafaela tahu kelakuan ayahnya seperti itu? Di depan mata dia Mas, saya lagi mangku di dalam mobil. Semua kejadian itu di depan anaknya. Pada saat Menurut kejadian klien anak saya. seperti apa? Oh, Nangis, nggak nangis, dia bingung lihat aku, dia pelukin aku. sempat marah sama ayah. Ya dia juga takut sama ayahnya gitu. Tapi saya sebagai ibu saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu Rafaela. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Happy-happynya sama orang lain. Yang susahnya gua. Apapun itu ya kan, semoga bisa nih, kalau memang masih bisa rujuk lagi untuk dipersatukan kembali. Tapi kalau memang sudah sama-sama tidak bisa lagi gitu ya mau gimana lagi. Semoga juga bisa berakhir, tapi catatannya harus baik-baik supaya baik untuk semuanya. Nah itu cerita tentang Thalita Latif. Tapi masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selebriti.